Sering denger kan soal investasi ESG, tapi pernah kepikiran nggak gimana sih para profesional itu beneran nerapinnya di portofolio mereka? Ini bukan sekedar milih-milih saham yang kelihatannya hijau atau baik loh. Hari ini kita bakal bongkar tuntas arsitekturnya, kita akan bangun bareng-bareng cetak biru buat ngerti proses integrasi ESG dari A sampai Z. Oke, hal pertama yang paling penting kita geser dulu cara pandangnya. Seperti kutipan ini, integrasi ESG itu intinya bukan soal moralitas atau jadi orang baik. Sama sekali bukan. Ini murni soal jadi investor yang lebih cerdas, yang lebih peka sama resiko. Ini soal disiplin finansial. Baik, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenapa ESG itu lebih dari sekedar baik, terus kita bedah cetak birunya, lihat peran analis lawan manajer, dua strategi utamanya, tantangan soal data, dan terakhir kita simpulkan dalam satu kerangka kerja yang fokus pada risiko. Jadi, yuk kita mulai bangun dari fondasinya. Apa sih sebenarnya arti integrasi di sini? Ini bukan cuma satu langkah aja. Ini pendekatan ganda. Ada yang dari atas ke bawah atau top down, melihat gambaran besar dari alokasi aset, dan ada juga yang dari bawah ke atas atau bottom up, di mana kita menganalisis setiap saham secara mendalam. Penting banget buat dicatat, ini bukan filter yang dipasang di akhir ya. Integrasi ESG itu ibaratnya sebuah lensa baru yang kita pakai di setiap tahap proses investasi. Lensa ini bantu kita melihat risiko dan peluang yang mungkin nggak kelihatan kalau cuma pakai analisis keuangan biasa. Jadi gini, tujuannya untuk membaca risiko dan peluang jangka panjang dengan menggabungkan analisis gambaran besar sama analisis yang mendalam per perusahaan. Coba bayangin, pendekatan top-down itu kayak teleskop. Kita lihat gambaran besarnya di level portofolio, misalnya soal keputusan alokasi aset. Nah, kalau pendekatan bottom-up, itu mikroskopnya. Kita bedah satu persatu perusahaannya untuk memperkaya valuasi. Kedua, pertimbangan ESG itu ditanamkan dari awal banget di level paling tinggi. Jadi ini bukan sekedar tambahan di akhir proses loh, mulainya itu dari keputusan alokasi aset strategis, terus lanjut memengaruhi gimana portofolio kita terekspos sama faktor-faktor non-finansial, sampai jadi bagian dari manajemen risiko. Tantangannya, faktor ESG ini sering banget berkorelasi dengan faktor investasi lain yang udah ada, misalnya kayak kualitas atau ukuran perusahaan. Intinya, integrasi ESG adalah tentang menjadi lebih sadar akan seluruh spektrum resiko untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Nah, tapi di lapangan, praktiknya gimana? Ternyata nggak seragam. Tabel dari Mercer Consulting ini nunjukin kemajuannya beda-beda banget. Coba perhatikan, ekuitas publik dan real estate itu yang paling depan. Kenapa? Ya masuk akal, karena data ESG untuk perusahaan publik dan properti itu cenderung lebih gampang dicari dan lebih standar. Beda banget sama katakanlah hedge funds, di mana transparansi datanya masih jadi PR besar. Sekarang, siapa nih tukang atau arsitek di balik semua ini? Ada dua peran kunci yang harus kita pahami, analis dan manajer portofolio. Coba bayangkan mereka seperti ini. Yang satu adalah akuntan forensik yang teliti banget sama detail, dan yang satunya lagi adalah arsitek utama yang ngerancang keseluruhan bangunan. Disinilah letak beda utamanya. Analis, si akuntan forensik, itu kerjanya bottom up. Mereka menggali dalam banget, fokus ke satu batu bata, satu perusahaan, untuk memperkaya model valuasi mereka dengan data ESG. Sementara itu, manajer portofolio, sang arsitek, ngambil pandangan top down. Tugas dia adalah mastiin seluruh bangunan, yaitu keseluruhan portofolio, itu kokoh, seimbang risikonya, dan siap menghadapi guncangan apapun. Oke, kita udah kenal orangnya, sekarang kita lihat gaya bangunan yang mereka pakai. Intinya sih, ada dua strategi utama buat mengintegrasikan ESG. Yang satu lebih kayak kerajinan tangan yang dibuat khusus, dan yang satunya lagi lebih kayak model rekayasa yang bisa diskalakan. Kita punya pendekatan discretionary atau fundamental. Ini ibaratnya kayak karya custom dari seorang pengrajin, butuh penilaian mendalam dan riset fundamental. Makanya biayanya cenderung lebih tinggi. Nah, ada pendekatan sistematik atau kuantitatif. Ini lebih mirip modelnya insinyur. Semuanya berbasis data, statistik, dan otomatis. Jadi efisien banget dan cocok buat portofolio yang super besar. Sehebat apapun arsiteknya ya, kalau materialnya jelek, bangunannya juga nggak bakal bagus kan? Nah, sama juga dengan integrasi ESG. Semuanya sangat bergantung pada kualitas dan keragaman data, yang jadi semacam rantai pasokan informasinya. Jadi informasinya datang dari mana aja? Nah, investor profesional itu nggak cuma lihat satu sumber, misalnya dari lembaga rating. Mereka membangun gambaran utuh dengan narik data dari banyak tempat. Riset akademis, laporan konsultan, white paper dari manajer aset lain, bahkan sampai riset dari LSM. Ini semacam ekosistem informasi yang kaya banget. Dan ini poin paling krusial soal data. Kuncinya itu triangulasi.
Apa itu triangulasi? Gampangnya, kita ngecek dan bandingin informasi dari berbagai sumber yang beda-beda buat ngebentuk satu pandangan yang solid. Kita nggak bisa cuma nalan bulat-bulat satu skor atau satu laporan aja. Inilah cara kita misahin mana yang beneran sinyal, mana yang cuma noise. Terus gimana caranya ngelola semua data yang ribet ini? Nah, disinilah platform dari penyedia data kayak MSCI atau Bloomberg berperan. Anggap aja ini dashboard utama mereka. Platform ini bantu mengubah lautan data jadi insight yang bisa dieksekusi di level portofolio. Misalnya buat ngukur intensitas karbon atau mengidentifikasi resiko kontroversi. Kita semua tahu kan, perubahan iklim itu risiko. Tapi, gimana cara ngukurnya? Nah, disitulah metrik karbon ini berguna. Fungsinya ya untuk mengubah data emisi yang abstrak itu jadi angka yang jelas. Angka soal risiko finansial. Yuk kenalan sama metrik utamanya. WCHI. Itu singkatan dari Weighted Average Carbon Intensity. Gampangnya, ini tuh standar yang direkomendasiin sama TCFD, Gugus Tugas Iklim Global, buat jadi semacam detektor karbon. Jadi kita bisa lihat, seberapa besar sih portofolio kita ini terekspos sama perusahaan-perusahaan yang boros karbon. Kedua, cara hitungnya. Kelihatannya ribet, tapi sebetulnya logikanya simpel kok. Jadi kita ambil total emisi skop 1 dan skop 2 dari sebuah perusahaan, lalu angka itu kita sesuaikan dengan pendapatannya. Nah, hasil akhirnya nanti dibobotkan, tergantung seberapa besar porsi saham perusahaan itu di portofolio kita. Terakhir, dan ini yang paling penting ya, buat apa sih ini semua? WSCI itu bukan buat ngejudge dosa karbon perusahaan loh, sama sekali bukan. Tujuan utamanya itu murni untuk manajemen risiko finansial. Ini penting banget buat climate stress testing. Jadi kita bisa uji ketahanan portofolio kita dan juga buat analisis transition risk. Jadi intinya gini, WSCI itu mengubah data emisi jadi sebuah alat yang super penting buat kita mengukur dan mengelola risiko finansial di zaman transisi energi sekarang ini. Buat bank, perusahaan asuransi, dan investor besar lainnya, ngertiin risiko iklim itu sekarang bukan cuma soal jejak karbon langsung. Mereka harus ngitung emisi yang dibiayai alias emisi yang muncul karena investasi mereka. Ini penting banget buat memetakan risiko jangka panjang. Oke, poin kuncinya yang pertama. Ada pergeseran besar. Investor tuh udah nggak lagi cuma ngeliatin jejak karbon operasional perusahaan. Fokusnya sekarang ke finance emissions, emisi yang dimungkinkan oleh model yang mereka kasih, entah lewat pinjaman atau investasi. Ini kan cara pandang yang benar-benar baru buat lihat dampak finansial di dunia nyata. Yang kedua, terus gimana cara ngukurnya? Nah, disinilah kerangka kerja PCAF masuk. PCAF atau Partnership for Carbon Accounting Financials itu semacam standar global. Gampangnya, PJAF ini bantu institusi keuangan buat jawab pertanyaan, sebenarnya seberapa besar sih emisi yang kita danai? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan besar. Dan jujur, ini tantangan intelektual paling berat di bidang ini sekarang, yang lagi jadi perdebatan panas di kalangan peneliti. Gini masalahnya, sering banget kinerja ESG yang bagus itu tumpang tindih sama faktor-faktor investasi yang udah kita kenal lama, kayak faktor quality atau value. Ini bikin masalah kausalitas. Jadi pertanyaannya, keuntungan yang didapat itu beneran datang dari faktor ESG-nya atau cuma karena perusahaan ESG yang bagus itu kebetulan juga perusahaan yang berkualitas tinggi? Nah, memisahkan dampak unik dari ESG ini teka-teki yang lagi coba dipecahkan semua orang. Oke, setelah ngelewatin semua itu, yuk kita satuin semuanya jadi satu cetak biru yang utuh dan gampang dipahami. Dan inilah cetak biru finalnya. Kerangka ini nyatuin semua yang udah kita bahas tadi. Anggap ini sebagai sebuah siklus yang jalan terus, mulai dari strategi top-down di level atas, terus turun ke analisis bottom-up yang dikerjain analis, hasilnya dipakai buat konstruksi portofolio, lalu manajer milih strategi, mau yang custom atau yang sistematis. Kuncinya, mereka selalu melakukan triangulasi data, dan terakhir, siklusnya ditutup dengan pemantauan dan atribusi kinerja secara terus-menerus sebelum muter lagi dari awal. Jadi pada akhirnya, integrasi ESG yang efektif itu bukan soal ikut-ikutan tren. Ini soal membangun portofolio yang lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih sadar resiko untuk jangka panjang. Ini adalah evolusi dari manajemen investasi yang cerdas. Terima kasih sudah menyimak. Kalau Anda punya pertanyaan lebih lanjut tentang arsitektur ESG ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya.